Oke kawan-kawan, kali ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari Jepang. Di mana menurutku film ini sangat menarik untuk dibahas. Apalagi film yang berasal dari Jepang itu tidak pernah mengecewakan. Karena menurutku film Jepang itu sangat puas untuk ditonton. Ingat ya, ini menurutku ingat. Jangan pula nanti kalian samakan dengan pendapat kalian. Kalau kalian beda pendapat, ya itu pendapat kalian lah pula. Berbeda pendapat itu ya wajar. Tapi ingat juga, berpendapat itu adalah hak semua orang. Oke lah, film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan seorang siswa yang secara tidak sengaja terkurung di sebuah gudang sekolah bersama seorang guru yang sangat cantik. Dalam beberapa hari di mana saat itu sekolah sedang menjalani liburan semester, sehingga sekolah pun kosong dan tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan mereka. Hingga sampai di mana mulai muncul perasaan cinta di antara mereka berdua. Dan karena memang tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu ada seseorang yang menolong. Dan karena merasa bosan terkurung di gudang selama berhari-hari, mereka pun membuat hiburan dengan cara push rank setiap hari. Oke kawan-kawan, daripada penasaran dengan kisah ceritanya, mending kita langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai di sebuah sekolah khusus laki-laki yang terletak di sebuah desa yang berada di Jepang. Terlihat seorang siswa yang bernama Yahiko yang sedang sarapan sambil membaca buku. Lantas salah satu temannya yang bernama Nagato datang. Secara tiba-tiba dia mengambil roti miliknya. Diceritakan di sini di mana Nagato ini adalah bocah preman di kelas ini dan tidak ada seorang pun yang berani dengannya. Yahiko sendiri hanya bisa berlapang dada dengan perlakuan yang tak mengenakan dari Nagato tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang guru cantik yang bernama Conan yang baru saja keluar dari sebuah gudang bersama Pak Kepala Sekolah yang bernama Pak Danjo, di mana mereka ini baru saja selesai mengguncangkan dunia, yang dalam artian di mana ibu guru Conan ini berhasil membuat Juninya Pak Danjo muntah berkali-kali. Ah, kalian artikan aja lah sendiri. Pahamnya kalian itu. Kalau masih nggak paham kalian tonton aja lah sendiri film aslinya. Biar nggak heboh dan penasaran lagi kalian ya kan? Oke lah lanjut. Setelah dari gudang, Conan pun segera ke kelas untuk mengajar studi bahasa Inggris di kelasnya Yahiko. Di mana guru cantik ini langsung sadar kalau Yahiko baru saja mengalami perlakuan kasar dari teman sekelasnya. Namun ketika Conan bertanya apa yang sedang terjadi, Yahiko tetap saja tidak mau bercerita. Dan Conan yang seakan sudah mengerti hingga dia memberikan sapu tangan untuk muridnya itu. Kemudian setelah pelajaran selesai, Bu Conan serta Pak Danjo pun pulang bersama. Namun saat masih berada di lingkungan sekolah, Conan diminta untuk bersembunyi. Lantaran mereka tidak ingin hubungan terlarang ini diketahui oleh para murid. Pak Danjo yang merasa belum puas saat bermain di gudang tadi. Mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah oyo terdekat untuk melanjutkan ronde kedua dengan si ibu guru cantik ini. Setelah selesai beradu gabrut, Pak Danjo pun kemudian mengantarkan ibu Conan pulang ke rumahnya sambil menghubungi sang istri dengan berkata kalau dia akan pulang sedikit lebih lama. Lantaran karena ada pertemuan rapat bersama guru. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Ibu Conan terlihat sedang memberikan tugas kepada muridnya, yaitu dengan sebuah karangan bebas dan mencatat semua kegiatan mereka setelah liburan di musim panas yang akan datang. Dan rencananya tugas itu akan diperiksa setelah liburan usai. Lantas setelah memberikan tugas itu, Ibu Conan pun bergegas ke ruangan guru. Namun ketika akan memasuki pintu, dia tidak sengaja mendengar percakapan Pak Danjo, yang dimana dia akan pergi berlibur keluar kota bersama keluarga dan serta anak-anaknya selama masa libur di musim panas nanti. Conan yang cemburu mendengarnya karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sadar diri dengan statusnya yang merupakan hanya sebatas barang simpanan. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke gudang sekolah yang hanya bisa galau sambil meratapi nasibnya yang dibuang begitu saja. Hingga dengan kegalauannya membuat dia sampai tertidur lelap. Di ruangan kelas terlihat Yahiko yang sudah mulai geram dengan perlakuan dari Nagato.
Akhirnya dia pun berani untuk melawan. Walaupun setelah itu, Yahiko langsung lari terbirit-birit dari kelas. Untung saja Yahiko lolos setelah berhasil terjun melewati jendela. Beberapa saat kemudian, Yahiko tidak sengaja mendengar sebuah suara manja dari dalam gudang. Ketika Yahiko mencari sumber suara tersebut, ternyata terdapat Ibu Conan yang sedang cek sound mikrofon milik Pak Danjo. Namun fakta yang dibalik mencari fakta. Ternyata Yahiko ini naksir berat kepada Ibu Conan. Dan tentunya dia pun sangat kesal melihat permainan itu. Dan apesnya lagi, ketika Yahiko sedang bergegas pergi, Yahiko malah bertemu dengan Nagato. Dan Nagato pun langsung memberinya sebuah bogeman tangan. Untungnya sebelum makin parah, Pak Danjo pun datang untuk melerai mereka. Ketika di malam harinya, Yahiko sedang makan malam bersama sang ibu. Mereka pun membahas rencana liburan mereka saat musim panas yang akan datang. Rencananya mereka akan berkemah di suatu tempat. Namun saat itu Yahiko mengatakan kalau dia tidak berniat untuk ikut dan menyuruh ibunya untuk pergi berangkat terlebih dulu. Hingga di mana hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas tiba, Conan yang kembali mengajar dan serta mengingatkan kepada mereka dengan sebuah tugas karangan bebas dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah selesai mengajar, Conan pun kemudian pergi seorang diri ke sebuah gudang di belakang sekolah. Tanpa Conan sadari, Yahiko diam-diam mengikutinya dari belakang. Yahiko kemudian melihat dari jendela kalau Conan ini hanya seorang diri dengan dalam keadaan yang tertidur. Dan saat itulah dia mulai memberanikan diri untuk masuk dan duduk di samping Conan yang sedang tertidur pulas. Sementara itu Pak Danjo yang dihampiri seorang petugas kebersihan sekolah. Dia memintanya untuk segera pergi dari sekolah karena gerbang sekolah akan ditutup. Namun pada saat itu, Danjo yang sedang menunggu kabar dari Conan yang tiba-tiba saja menghilang. Padahal sebelumnya mereka sudah janjian untuk pergi bareng ke sebuah oyo. Karena Conan yang diteleponi tapi tak diangkat-angkat, akhirnya Danjo pun pergi balik duluan. Di sisi lain Yahiko yang sudah tidak tahan melihat segitiga berwarna putih milik Conan. Hingga dia menyempatkan waktu untuk colai sambil melihat Conan yang sedang terbuka. Namun di saat sedang mau muncul, tiba-tiba saja Conan terbangun. Karena terkejut melihat Yahiko yang sedang dia pun bergerak mundur untuk menjauh dari Yahiko. Namun saat sedang berlari mundur, Conan terpeleset dan terjatuh pingsan. Dan sialnya lagi, dalam keadaan panik itu, kemudian petugas sekolah datang dan menyadari kalau pintu gudang sedang terbuka. Dia pun segera menguncinya dan segera pergi dari sana. Yang hingga pada akhirnya mereka berdua pun terkunci di gudang tersebut. Tidak mau menyerah dengan keadaan, mereka berdua pun terus berusaha untuk membuka pintu serta jendela dengan alat bantu seadanya. Namun meski sudah berusaha semaksimal mungkin, mereka tetap saja tidak bisa keluar dari gudang itu. Hingga di mana malam hari pun tiba dan mereka masih belum juga bisa untuk keluar. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Mulai terjadi sebuah obrolan antara Yahiko dan Conan, di mana mereka membahas kemungkinan mereka bisa keluar dari sini besok atau lusa. Namun mereka menyadari kalau sekolah sedang diliburkan dan gak ada seorang pun yang akan datang ke sekolah selain si bapak petugas kebersihan. Yahiko kemudian berkata kalau Pak Danjo akan datang dan membantu mengeluarkan mereka, dan dia meminta Conan untuk menghubunginya segera. Conan pun langsung berkata kalau dia sedang tidak membawa ponselnya. Ponselnya tertinggal di ruangan guru. Kemudian tiba-tiba Yahiko saat itu bilang kalau dia selama ini tahu apa yang dilakukan Conan dengan Pak Danjo di gudang ini. Namun dia mengaku tidak begitu menghiraukannya. Yahiko juga mengatakan kalau dia benar-benar mengagumi Conan sebagai gurunya dan meminta maaf atas insiden tadi sore. Pada awalnya dia tidak ingin berniat melakukan apa-apa. Conan yang masih syok hanya bisa berdiam diri dan tidak mau berkata apapun. Singkat cerita, keesokan paginya Conan terbangun dari tidurnya. Mereka pun kembali mencari bantuan dengan berteriak sekuat mungkin. Namun sampai beberapa jam tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Siang harinya karena sedang musim panas, dehidrasi pun mulai menyerang Conan. Sementara Yahiko ternyata dia memiliki sebotol air.
Yahiko yang sadar dia tidak akan memiliki kesempatan yang tidak terulang kembali. Dia pun berkata kalau Conan mau memperlihatkan aset pepayanya, Yahiko akan memberikan air tersebut. Conan sempat menolak pada awalnya. Namun ketika Yahiko ingin menghabiskan air tersebut, Conan pun akhirnya berubah pikiran. Dengan malu-malu ayam demi setetes air minuman, Conan pun mulai menuruti permintaan dari muridnya itu. Dan setelah menuruti permintaan dari muridnya, Conan pun akhirnya bisa minum dengan lahap. Musim panas di Jepang cukup sangat membahayakan. Melalui pengeras suara, pemerintah mengeluarkan pengumuman untuk masyarakat Jepang diminta untuk tetap berada di dalam rumah karena cuaca yang benar-benar panas. Mereka berdua yang berada di ruangan itu pun mulai merasa kegerahan. Di sisi lain ternyata petugas kebersihan sedang datang ke sekolah. Namun ternyata Pak Tua itu bolot sehingga dia tidak mendengar teriakan Conan dan Yahiko. Lantaran Pak Tua itu sedang tidak menggunakan alat bantu pendengarnya. Saat di malam harinya, Conan bertanya bagaimana dia bisa tahu soal hubungannya bersama Pak Danjo. Yahiko pun menjawab semua berawal dari ketidaksengajaan. Ketika dia sedang dikejar oleh Nagato si preman kelas itu, Conan pun meminta untuk tetap merahasiakan kejadian itu dan berjanji dia akan memberikan hadiah jika Yahiko mau tutup mulut. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai bersenda gurau untuk mencairkan suasana, dan sejak mulai malam itu, mereka pun mulai menjadi sangat akrab. Kemudian saat keesokan paginya, Conan mulai merasakan dirinya yang benar-benar kelaparan. Dia pun meminta kepada Yahiko untuk mencarikannya makanan, yang mana jika berhasil, Yahiko akan diizinkan untuk mencicipin kue cubitnya. Yahiko yang langsung bersemangat mendengarnya. Seketika dia pun melihat pohon jeruk yang di depan jendela mereka. Dengan bantuan sebatang bambu, Yahiko pun mulai memetik jeruk tersebut dan kemudian memberikannya kepada Conan. Conan sempat berpikir 2 kali untuk memakannya. Namun karena benar-benar dia sangat lapar, Conan pun akhirnya memakan buah tersebut. Conan pun memakan jeruknya setengah dan menawarkan setengahnya lagi untuk Yahiko. Namun ketika akan disuapin, di waktu yang sama tiba-tiba Conan langsung nyosor begitu aja. Hingga pada akhirnya mereka pun melakukan permainan maju mundur untuk pertama kalinya. Dan hal yang paling mengejutkan terjadi. Semenjak kejadian itu, Conan di sini malah semakin ketagihan untuk digoyang oleh Yahiko. Tanpa jeda, tanpa henti, dan tanpa kenal waktu. Pokoknya terus-terusan aja lah orang itu bergoyang. Sudah muncrat, goyang lagi. Sudah muncrat, goyang lagi. Gitu-gitu aja terus sampai musim panas berakhir. Sehingga singkat cerita, sudah dalam 5 hari mereka di dalam gudang. Sehingga mereka berusaha untuk menyalakan api, untuk menyalakan sebuah petasan. Namun meski sudah berhasil, sialnya Pak Tua itu tidak mendengar suara petasan mereka. Ya gimana mau dengar, orang memang bolot. Mau suara sekencang apapun gak bakalan dengar kalau sudah bolot dari lahir. Dan akhirnya lagi dan lagi, mereka pun hanya bisa pasrah dengan situasi saat ini. Hingga dimana saat pikiran yang sudah kacau balau, Conan malah kembali meminta kepada Yahiko untuk mencilat ikan asinnya yang berselai kacang. Yahiko pun tidak bisa menolak karena di sisi lain itu adalah impian terpendamnya. Hingga kemudian di saat lagi menikmati harumnya ikan asin dari Conan, tiba-tiba saja pintu gerbang terbuka dan ternyata itu adalah Pak Danjo yang mendengar suara petasan beberapa jam yang lalu. Pak Danjo pun langsung menanyakan apa yang mereka lakukan di gudang ini. Namun mereka sepakat tidak menjawab sepatah kata pun. Karena Conan yang sudah muak dengan si Danjo ini, Conan pun meninggalkannya. Sementara itu Yahiko memberinya sedikit pelajaran kepada Danjo sambil membuktikan kalau si Yahiko ini sangat tulus kepada ibu guru Conan. Dan dia juga meminta kepada Danjo untuk segera menjauhi ibu Conan. Karena mulai detik ini, ibu guru Conan adalah miliknya. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.